السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء، إنه على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat zahir ataupun yang batin, nikmat yang kita minta di dalam doa-doa kita ataupun yang tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena fadlun min Allah dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita dicukupkan oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya. Salawat salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita sebagai pemberat timbangan amal saleh dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi afdhalus salati wassalam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua insyaallah taala mendapatkan rahmat Allah di akhirat kelak, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dukhulul jannah bighairi hisabin wala adab. Allahumma ya rabbal alamin istajib da'watana. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Jemaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Insyaallah pagi hari ini tema kajian tentang keutamaan berdoa pada waktu sepertiga malam. Dan ini menjadi perkara yang selalu dijaga, yang diperhatikan oleh orang-orang salafun salih, orang-orang terdahulu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Mereka mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Itu kalangan para sahabat. Kemudian generasi-generasi terbaik setelah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang kemudian kita berupaya untuk mengikuti dan mencontoh, meneladani kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, yang menjadi penyebab mereka kemudian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian mata rantai periwayatannya sampai ke Imam Al-Bukhari, dan beliau mencantumkan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Nabi bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'i dunya. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yanzilu, dia turun. Maha suci dia Allah, fi kulli lailatin, di setiap malam, ila as-sama'i dunya, ke langit dunia, lapisan angkasa terdekat dengan planet bumi kita. Dia turun ke dunia hatta yabqa thuluthul lail, ketika di waktu sepertiga malam al-akhir, yang terakhir. Fayaqulu, kemudian Allah berseru, may yad'uni fa astajib lahu, siapa di antara hambaku yang berdoa, memohon kepadaku, fa astajib lah, maka aku akan kabulkan permohonannya. Man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa di antara hambaku yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. May yastaghfiruni fa aghfira lahu, siapa di antara hambaku yang meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa aghfira lahu, maka aku akan ampuni baginya, lahu, dosa-dosanya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjelaskan tentang bahwa ada sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat af'alnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia Allah yang jalla jalaluh, yang maha kuasa, dia yang maha tinggi, yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan, terbebas dari sifat-sifat yang ada pada makhluk. Dia Allah turun, yanzilu, ini disampaikan oleh Nabi, dia turun di sepertiga malam, fi kulli lailatin, setiap malamnya. Kemudian Allah melihat, memantau hamba-hambanya yang bangun di malam itu. Di antara mereka ada yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta urusan-urusan dunia akhirat bermanfaat, menghilangkan mudarat. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah doa. Dan janji Allah, Allah akan kabulkan. Di antara mereka ada yang khusus, yang mereka minta adalah perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan dunia mereka, dan meminta sesuatu dihindarkan oleh Allah, keburukan-keburukan yang ada dalam kehidupan mereka. Ini doaul mas'alah, may yas'aluni, mereka minta kepada aku. Kemudian ada yang secara khusus mereka bangun di sepertiga malam itu untuk hanya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka termotivasi dan semangat mereka bangun di waktu malam tidak lain dan tidak bukan karena ingin bertaubat, ingin membersihkan dosa-dosa mereka. Maka Allah janjikan, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, tentu hadis ini bukan hanya sebagai informasi saja, sebagai maklumat. Para ulama menjelaskan dan disyarah hadis ini bahwa
ada motivasi bahwa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yahussuna ala ihtimami waqti thuluthil lail. Nabi memerintahkan kita untuk memperhatikan dan memanfaatkan waktu malam, terutama di sepertiga akhir, untuk kita bangun, bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya di setiap malam itu ada waktu, la sa'atan, ada waktu yang sangat singkat, sangat pendek itu waktu. La yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan. Tidaklah seseorang apabila dia berupaya mencari waktu yang singkat tersebut, kemudian dia meminta kepada Allah, meminta kebaikan min amrid dunya wal akhirah, baik urusan-urusan dunianya ataupun urusan-urusan akhiratnya. Kalau tepat ini waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dirahasiakan oleh Allah. Kapan waktunya? Nabi mengatakan fil lail, di waktu malam. Kalau tadi hadis Abu Hurairah mengatakan di sepertiga yang terakhir. Hadis Jabir bin Abdullah tidak menyebutkan secara khusus, pokoknya setiap malam itu ada waktu yang sangat singkat. Apabila seorang hamba, seorang muslim, rajulun muslim, tepat dia bertemu dengan waktu tersebut dan dia berdoa kepada Allah, dia minta kebaikan-kebaikan dunianya dan kebaikan-kebaikan akhiratnya. Kata Nabi, illa a'tahu iyyaha, Allah pasti akan berikan apa yang dia minta. Wadzalika, dan kata Nabi, riwayat Jabir bin Abdullah, wadzalika kullu lailah, dan itu ada di setiap malam. Jadi setiap malam ada waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Jemaah sekalian Allah muliakan, mungkin inilah salah satu rahasia orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan hidupnya di dunia. Karena hadis dari Jabir bin Abdullah ini, yang pertama disebut oleh Nabi bukan perkara akhirat, tapi yang disebut adalah perkara dunia. Min amrid dunia, kata Nabi, yang mereka minta urusan-urusan dunia mereka. Baru Nabi sebut urusan-urusan akhirat. Bukan berarti kemudian kita hanya memprioritaskan urusan dunia, kemudian membelakangkan urusan akhirat. Tentu kita paham, kalau kita bicara skala prioritas, tentu akhiratlah yang paling utama. Tapi kenapa Nabi menyebut di dalam hadis ini urusan-urusan dunia? Ya, Allah ingin memberikan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, dipercepat hamba-hamba tersebut menikmatinya dan merasakannya di dunia. Dzalika khairun yu'ajjiluhu Allahu li'abdihi. Itu merupakan kebaikan Allah yang Allah segerakan, dinikmati, dirasakan oleh hamba-hambanya di dunia. Diberikan kebahagiaan. Itu kebahagiaan yang kekal abadi, tidak ada lagi sedih, duka, takut, gelisah di akhirat, fil jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat-nikmat itu sudah Allah percepat di dunia bagi hambanya.
yang Allah redha. Mungkin di antara penyebab, ya, karena banyak amal-amal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia. Tapi salah satunya yang mungkin yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ternyata di antara amal yang selalu menjadi amalan andalan, ya, seorang hamba dia bangun malam. Dia bangun malam, kemudian dia berdoa, dia salat, dia beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta urusan-urusan mereka, urusan-urusan dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu kabulkan. Walaupun mungkin secara zahir ada hamba-hamba Allah yang kita lihat dan mungkin kita bandingkan, ini ada fulan. Secara zahir kita lihat dalam urusan-urusan dunianya mungkin terbatas, tidak seperti hamba Allah yang lain. Tapi terlihat, nampak dia bahagia, hidupnya tentram, ya. Walaupun ada ujian dan masalah yang Allah takdirkan dalam hidupnya, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan jalan keluar sehingga hidupnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, secara zahir mungkin kita lihat seseorang secara kehidupan dunia berkecukupan. Penyebab-penyebab seseorang bahagia Allah berikan, tapi kenapa nampak bahwa selalu ada masalah, kemudian tidak bahagia hidupnya? Mungkin ada hal-hal yang tidak dia jaga. Tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan kehidupan dunianya. Di jamaah sekalian Allah muliakan, tentu kita berupaya untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam sabda beliau yang berbentuk khabar. Dia menceritakan, dia cerita bahwa di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia. Itu bentuknya khabar, tapi sebenarnya ada perintah di situ. Bukankah ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merasa betul kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah hadir, maka secara psikologis seseorang yang beribadah dan merasakan kehadiran Allah, bukan kehadiran rahmatnya, bukan kehadiran pertolongannya, tapi Allah langsung yang hadir mendatangi hamba-hambanya. Allah mendatangi hamba-hambanya. Jangan kemudian kita berpikir seperti kita mendatangi seseorang. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana Allah mendatangi hamba-hambanya? Sedangkan mungkin ada miliaran hamba-hamba Allah yang bangun di waktu yang bersamaan, di sepertiga malam itu. Di waktu yang bersamaan mereka berdoa kepada Allah. Lalu bagaimana cara Allah datang kepada setiap hambanya? Maka dalam hal ini kita telah membandingkan Allah dengan makhluk. Bagaimana makhluk datang kalau ingin menghadiri sesuatu, dia datang. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan kita wajib mengimani Allah turun di sepertiga malam dan datang kepada hamba-hambanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berupaya memikirkan bagaimana caranya. Biduni takyib, bagaimana cara turunnya Allah. Tidak juga kemudian tasbih, menyerupakan. Apakah dia turun dengan terbang, apakah dia turun dengan tangga, atau ada yang perantara yang lain. Jalla jalaluh,
Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa. Sebagai makhluk kita mengerti tentang turun. Kemudian makhluk membutuhkan sarana. Tapi Allah, Dia Allah yang menciptakan semua yang kita pikirkan. Dan Allah tidak terikat dengan semua apa yang kita pikirkan. Karena semuanya adalah makhluk dan Allah tidak terikat dengan makhluknya. Dan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Insan ayat 25 dan 26, ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermunajat kepada Allah, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Allah taala wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Rabb kalian bukratan di waktu pagi, wa asila dan di waktu petang. Di waktu pagi kita buka kehidupan kita, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah. Makanya kemudian sunnah azan itu dimulai dengan mengagungkan Allah. Bukan mengajak manusia hayya 'ala shalah terlebih dahulu, tidak. Bukan mengajak manusia hayya 'alal falah, ayo raih kesuksesan, tidak. Tapi yang pertama adalah nama Allah yang diagungkan. Dibuka dengan Allahu Akbar. Panggilan azan, diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah bukratan di waktu pagi. Wa asila, kemudian di waktu malam. Manusia akan membuka kehidupannya di waktu pagi, dihidupkan oleh Allah, agungkan Allah. Begitu juga manusia di waktu malam. Apakah waktu malam ini ya dukhul waqtil maghrib, di waktu maghrib, atau ketika manusia akan hendak tidur? Ini pada fi ikhtilafil ulama. Wa asila itu diingatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur. Itu kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa-doa yang sunnah untuk kita baca ketika hendak tidur. Ya, ketika kita dibangkitkan oleh Allah sejenak setelah dimatikan oleh Allah, di mana kita membaca doa alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahyana ba'da ma amatana, Dia Allah yang menghidupkan kita kembali setelah dimatikan. Ba'da amatana, setelah dimatikan oleh Allah sejenak. Itu kita agungkan Allah. Sebut nama Allah bukratan di waktu pagi, wa asila dan di waktu malam. Begitu juga. Jadi buka hari kita dengan mengagungkan Allah, tutup hari kita dengan berdoa. Doa perlindungan, doa penjagaan, agungkan Allah Subhanahu wa taala, doa hendak tidur. Wa minal laili, dan di sebagian malam kalian fasjud lahu, hendaklah kalian sujud untuk Allah. Kata sujud ini adalah maknanya as-salat, ya. Hendaklah kalian bangun salat. Wasabbihu lailan tawila, dan pujilah Dia di waktu malam itu. Ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita bangun malam. Para jamaah sekalian Allah muliakan. Kalau kita melihat biografi para salafun as-salih, orang-orang terdahulu, kita tidak jauh-jauh ke melihat para sahabat. Coba kita lihat kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. 4 dari imam yang sangat populer. Kalau kita baca biografi mereka, kita akan menemukan mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga qiyamul lail mereka, salat malam mereka. Katakanlah Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, beliau membagi waktunya. Di setiap malam itu ada waktu untuk
murajaah. Murajaah itu untuk mengulang apa yang harus dia tulis, apa yang harus dia koreksi. Kemudian dia salat malam. Bahkan subhanallah, salat malam beliau tanpa wudu. Kenapa tidak wudu? Karena masih tidak batal dari wudu salat isya-nya. Karena tidak tidur. Tentu ini adalah amalan-amalan yang menjadi amalan, mungkin kita katakan amalan prioritas mereka, yang kita berupaya untuk mengikuti. Salat qiyamul lail, salat malam. Dan Nabi SAW menyebutkan keutamaan daripada salat malam. Hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan mata rantai periwayatannya sampai ke Imam Muslim. Kalau tadi Imam Bukhari, semua yang hadis-hadis yang ada di kitab ini Imam Bukhari. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Salat sunnah yang paling afdal, salat sunnah yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat qiyamul lail, salat malam. Ya. Bagaimana kemudian kalau kita bandingkan dengan salat sunnah rawatib? Apakah dia lebih afdal? Kalau secara umuman hadis, tentu itu lebih afdal. Kenapa? Kalau salat sunnah rawatib secara umum lebih mudah untuk kita lakukan. Setelah kita salat zuhur, mudah untuk kemudian kita salat sunnah rawatib. Sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Setelah zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Mudah untuk kita lakukan. Tapi kalau qiyamul lail, salat malam, kalau kita tidak punya niat yang kuat, azam yang kokoh untuk ingin meraih apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi, ingin diampuni dosa-dosa kita, ada sesuatu hal yang ingin kita request sama Allah, baik itu musibah agar dihindarkan oleh Allah, atau musibah yang sudah turun menimpa kita agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kuat azam kita, mungkin kita enggak akan bangun malam. Nah, di sinilah kemudian ada orang-orang yang mohon maaf dipaksa oleh Allah. Dipaksa oleh Allah untuk qiyamul lail, salat malam. Karena lewat salat malam ini Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Diangkat derajat, dan kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah dengan cara apa? Dan di antaranya diberikan ujian dan cobaan agar dia bangun malam, salat tahajud, dan dia berbisik kepada Allah, menangis kepada Allah, dan hanya mengadu kepada Allah. Bahkan ada orang yang sudah pada puncak ujian, tidak ada lagi yang dia harapkan yang bisa menolong, bisa membantu. Pada puncak ujian yang sangat berat, disitulah kemudian dia hanya bertawakal kepada Allah, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bangun malam. Begitu juga di dalam surat Al-Fajr, ya. Di dalam surat Al-Fajr, kaitannya dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun memantau hamba-hambanya. Itu ada di dalam surat Al-Fajr. Jadi kalau kita kemudian jamaah sekalian Allah muliakan beribadah, khusus di sepertiga malam kita bangun, kemudian kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bahwa Allah datang. Ya. Allah menemui kita biduni takyif, biduni tashbih. Allah datang memantau kita. Dalam surah Al-Fajr Allah sebutkan bahwa Allah itu datang. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di akhirat, wa jaa'a rabbuk, dan Rabb kalian akan datang.
wal malaku saffan saffa, dan malaikat sudah berbaris menunggu. Dalam pendapat yang lain, dan malaikat berbaris mengawal Allah Subhanahu wa taala. Allah alam mana tafsiran yang benar. Allah datang dan malaikat bersaf-saf, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Di hari itu Rabb kalian akan datang, ya, meminta pertanggungjawaban, akan menghisab seluruh makhluk, dan malaikat bersaf-saf. Bersaf-saf ini apakah malaikat sudah menanti kedatangan Allah sebagaimana pasukan menanti datangnya pimpinan, atau saffan saffa, malaikat itu bersaf-saf mengawal Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Allah datang. Kata jaa disebutkan oleh para ulama, kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala datang dengan kekuasaannya, Allah datang. Bagaimana caranya? Tidak usah dipikirkan. Allah datang. Lalu siapa yang bisa menahan Allah datang di dunia? Sebagaimana nanti dia datang di akhirat. Di akhirat Allah akan datang menemui hamba-hambanya untuk meminta pertanggungjawaban dengan maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dunia. Dia Allah yang menguasai dunia, dia Allah yang menguasai akhirat. Maka dia datang dengan kekuasaannya. Dan datangnya Allah Subhanahu wa taala nuzul, ya, datangnya Allah Subhanahu wa taala ini biduni takib, tanpa kita harus berpikir tentang bagaimana caranya. Itu diyakini oleh imam-imam salafun saleh seperti Imam Malik, ya. Beliau mengatakan bahwa Allah nuzul, dia turun menemui hamba-hambanya. Bagaimana caranya? Kita tidak perlu pertanyakan hal itu. Allah turun, Allah datang, kata beliau. Kemudian juga Sufyan Ats-Tsauri memiliki pendapat yang sama. Kemudian Fudail bin Iyad, yang kita kenal Fudail bin Iyad, dia juga memiliki pendapat yang sama. Kemudian juga Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Mubarak, ulama yang sangat terkenal dan sangat wara'. Beliau juga mendapat pendapat yang sama ketika ditanya tentang hadis ini. Allah turun di sepertiga malam. Turun seperti apa? Allah turun sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Fajr, nanti Allah akan datang. Datangnya seperti apa? Dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penjelasan para ulama terkait hikmah atau faidah yang terkandung di dalam hadis ini. Pertama, tabdilu salati akhiril lail 'alaiha fi awwalihi, keutamaan salat di sepertiga malam. Sepertiga. Kalau malam ini kita bagi, Pak. Ya, istilah malam dalam bahasa kita itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Malam. Kalau maghrib sudah disebut malam atau tidak? Di bahasa kita, ya. Ya, karena nanti ini kita sinkronkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kalau sudah maghrib ya masuk malam. Ya. Walaupun sebagian nanti disebut masa sore. Sore itu maksudnya malam. Katakanlah dari jam 6 sampai waktu subuh, katakan sampai jam 4 atau setengah 5. Ini bagi 3, Pak. Silakan Bapak bagi. Nah, di sepertiga malam yang terakhir, kita bagi 3. Sepertiga yang terakhir itu kita bangun malam. Dan itu waktu yang sangat afdal untuk kita, bagi orang yang berpuasa, waktu afdalnya makan sahur. Kita makan sahur itu dibangunin jam berapa, Pak? Itu masjid-masjid itu sahur jam berapa? Biasanya dari jam setengah 2 atau jam 2? Dari jam 3. Ya. Dari jam 3. Itu waktu-waktu yang afdal untuk kita makan sahur dan qiyamul lail. Makanya kemudian Al-Qur'an menyebut wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu malam itu mereka senantiasa yastaghfirun, minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang afdaliyah, waktu yang paling afdal itu silakan kita bagi malam kita menjadi 3. Ya, sepertiga pertama dari jam berapa sampai jam berapa? Sepertiga kedua dari jam berapa sampai jam berapa? Sepertiga yang terakhir dari jam berapa sampai jam berapa?
Yang paling afdal itu di sepertiga terakhir. Bapak udah mencatat itu dari jam berapa? Ya, bangun malam. Ya, walaupun disebutkan di sini alaiha fi awwalihi, silakan di awal di sepertiga pertama juga silakan salat qiyamul lail sepertiga pertama. Jadi kalau umpamanya kita salat isya jam 7 kemudian terlelap tidur, bangun jam 10 ya atau setengah 10 kita bangun. Kan tadi habis isya kita tidur, bangun. Kemudian salat sunnah qiyamul lail, salat malam. Berarti kita salat di sepertiga pertama, gitu ya. Sepertiga pertama. Fi awalih enggak apa-apa. Karena dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa fi kulli lailatin, di setiap malam. Jadi ada yang bersifat umum sehingga nanti ada orang yang salat di sepertiga yang pertama tidak merasa, ya Allah saya nggak ketemu, ya mungkin saya nggak dapat waktu yang mustajab. Karena itu masih dirahasiakan oleh Allah. Tapi kemungkinan besarnya yang la sa'atan, waktu yang sangat singkat itu ada di kemungkinannya di sepertiga yang terakhir. Sebagaimana dirahasiakannya oleh Allah turunnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu turun di bulan Ramadan. Apakah kemungkinan di malam pertamanya? Mungkin. Apakah mungkin di 10 malam pertama? Mungkin. Karena di bulan Ramadan. Tapi Nabi mengatakan taharru, jaga dia. Ya. Pantengin. Kemungkinan besarnya di 10 malam terakhir. Ini kan dibagi 3. Ya, 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang ketiga. Kalau genap 30 hari. Kemungkinan besarnya di sepertiga yang terakhir. Dan dari yang 10 terakhir itu kemungkinan besarnya berpotensi turunnya di malam-malam ganjil. Dari malam-malam ganjil itu pun ada kemungkinan, besar kemungkinan turunnya di malam 27. Makanya di 27 di bulan Ramadan itu masjid yang biasanya tidak penuh jadi penuh, yang enggak penuh itikaf jadi penuh itikafnya. Itu bentuk taharruk. Nah, begitu juga nih salat malam. Kemungkinannya itu adalah di sepertiga terakhir, akhirnya. Ya. Di waktu-waktu yang afdal kita makan sahur. Tapi ada hadis-hadis yang bersifat umum agar kemudian orang kalau salatnya di sepertiga yang pertama dia masih tafaul. Dia mungkin akan optimis bahwa mungkin inilah waktu yang mustajab itu karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, bayanu anna akhiral laili lis-salati wad-du'a wal istighfari wa ghairiha min at-ta'ati afdal min awwalihi. Ini penjelasan. Hadis ini menjelaskan bahwa di akhir sepertiga malam di akhirnya, di sepertiga malam itu di akhirnya jadi ada dibagi 3, sepertiga pertama, sepertiga yang kedua, sepertiga yang ketiga. Nah, di yang terakhirnya, subhanallah, ini sebenarnya ada tersirat bahwa bangun di sepertiga itu kemudian terakhir sebentar lagi akan subuh. Jadi ketimbang akan tidur, ya udah kita jaga di sepertiga terakhir, di akhirnya kemudian kita nunggu sampai datang waktu salat subuh. Bahkan kalau kita melihat hadis tentang makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya pada Ummul Mukminin, Rasulullah itu kalau makan sahur biasanya waktu yang beliau pilih itu kapan? Ya sebentar masuknya waktu subuh. Kira-kira berapa lama? Kira-kira kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an, membaca 50 ayat. Itu dari ayat pertama sampai ayat ke-50, berapa waktu yang dia butuhkan? Berapa menit yang dia butuhkan? Nah, begitulah jarak antara makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya waktu subuh. Berarti di akhir sepertiga yang terakhir. Itu afdalnya.
Apabila seorang hamba salat, kemudian berdoa dan beristighfar. Istighfar sebenarnya bagian dari doa, tapi disebut karena kekhususan. Ya, dia khusus istighfar yang direquest sama seorang hamba ini, ya doanya hanya minta ampun kepada Allah. Dia perbanyak tuh istighfar, minta ampun. Dia ingat dosa-dosanya, dia ingat maksiat-maksiat yang dia lakukan, dan itu terus yang menjadi prioritas dia, minta ampun kepada Allah. Wa ghairiha, dan yang lainnya selain salat, doa, istighfar dan lainnya, minat ta'at, yang berbentuk ketaatan kepada Allah, apapun yang merupakan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah, afdal min awwalihi, itu lebih utama dilakukan di sepertiga terakhir dan di akhirnya dibandingkan di sepertiga pertama. Ya, itu lebih afdal. Jadi bicara tentang afdaliyah, yang lebih utama. Dalilun ala targhib. Ini hadis memotivasi seseorang. Targhib itu memotivasi, menyemangati, mengajak seseorang untuk memperhatikan fil qiyam, untuk salat malam. Wa du'a, dan memperbanyak doa di salat malam tersebut. Wal istighfar, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi thuluthil lail al-akhir, di sepertiga malam yang terakhir. Ya, di sepertiga malam yang terakhir. Dalilun wadihun, ini adalah argumentasi atau dalil yang wadih, yang jelas. Sharihun, dan gamblang. Nah, kalau ulama begini, jelas dan gamblang. Ya, jelas, gamblang itu ya kita tidak perlu untuk kemudian menafsir-nafsirkannya, kayak gitu. Wa sharih, jelas. Ala karamillah, atas kedermawanan Allah. Wa rahmatihi, dan luasnya rahmat Allah bi'ibadihi, untuk hamba-hambanya. Yatajalla dzalika fi nidaihi, hal tersebut dapat kita pahami dari nidaihi lahum, ketika Allah menyeru mereka, hamba-hambanya, untuk qiyamul lail, untuk salat malam. Tadi ayat-ayat yang saya bacakan tentang wa minal laili fatahajjad bihi, kemudian hadis ayat yang wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, itu Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya untuk bangun malam, liyarfa'u ilaihi du'aahum, agar Allah mengangkat doa-doa mereka kepada Allah, ya, agar Allah terima doa-doanya. Wa talaba hajatihim, dan ketika mereka meminta kepada Allah, ditunaikan hajat-hajat mereka, dikabulkan hajat-hajat mereka. Mimma yata'allaqu bi umuri dinihim, apa-apa yang terkait dengan urusan-urusan din, agama, wa dunia, dan urusan dunia mereka, fi hududi syar'i, sesuai dengan batasan-batasan syariat. Kemudian dijelaskan hadza waqtun syarifun khassahu Allah taala bin nuzul fihi. Tadi sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang sangat mulia, secara khusus disebutkan oleh Allah. Ya, disebutkan oleh Allah. Nabi yang menyampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan penyebutannya oleh Allah sepertiga malam. Bin nuzul, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di malam itu. Ya, yatafaddalu ala ibadihi bi ijabati du'a. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada hamba-hambanya dengan mengijabah doa-doa mereka. Mengijabah doa. Wa i'ta'is su'al, dan Allah akan berikan apa yang mereka minta. Wa ghufraniz dzambi, dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Ya Rabb. Tiga hal ini yang jamaah sekalian Allah muliakan, tentu perkara yang tidak lepas dalam keinginan dan harapan orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Kalau yang dua umpamanya berdoa agar diberikan apa yang diminta dalam urusan-urusan dunia, mungkin semua orang punya hajat tentang itu. Ya, punya hajat tentang itu. Atau dihindarkan dari musibah dan keburukan. Semua orang
memiliki hajat yang sama. Tapi masalah yang terakhir secara khusus disebutkan wal istighfar, minta ampun, itu tidak semua orang memiliki semangat yang sama untuk minta ampun kepada Allah. Ada dua hamba Allah yang sama-sama berbuat maksiat. Si A berbuat maksiat, si B berbuat maksiat. Yang satunya menyadari itu dosa. Wah, Allah, ini dosa. Kemudian dia tahu ancaman-ancamannya. Paham penyebab-penyebab yang akan timbul dalam urusan dunia karena dosa yang dia lakukan. Dia paham. Karena dosa berdampak dalam kehidupan manusia. Ada kitab berjudul Ad-Da' wa Dawa, itu karangannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pengaruh dosa dalam kehidupan manusia. Orang beriman paham itu. Ini dosa, ini maksiat. Kalau saya tidak minta ampun kepada Allah, tidak beristighfar, dia akan berpengaruh dalam kehidupan saya. Dia minta ampun kepada Allah. Tapi si B belum tentu memiliki tadi semangat bahwa untuk minta ampun kepada Allah. Ya. Tidak memiliki pemahaman tentang bahwa dosa akan berdampak dalam kehidupan. Makanya kemudian dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan doa. Padahal doa istighfar. Padahal doa istighfar ini bagian dari doa. Tapi dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikhususkan? Karena sesungguhnya orang-orang yang memiliki perhatian untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan maksiat, inilah orang-orang yang betul-betul ingin dibersihkan oleh Allah. Ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan kita dimurahkan urusan dunia, dihindarkan dari musibah, diberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, itu semua orang akan mengharapkan itu. Fahuwa waktu ghaflatin, disebutkan dalam penjelasan ini, waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang kebanyakan manusia melalaikannya. Kebanyakan manusia melalaikannya. Ya, orang-orang beriman, bayangkan. Ya, berapa banyak orang yang mampu untuk bangun qiyamul lail, salat malam, Pak? Apalagi kemudian karena kesibukan, ya, lelah, capek, letih, kita sudah berupaya, alarm sudah dihidupin, Pak. Wah, ntar bangun dah jam 1:30 untuk qiyamul lail atau 1:30. 1:30 kan sepertiga terakhir di awal waktu, ya kan? Jam 3, jam 3:30, sepertiga terakhir di akhirnya. Udah siapin tuh. Alarm sudah hidup, Pak. Ya. Yang bangun istri kita. Karena dia yang bangun, "Mak, matiin alarm." Ya. Kita minta istri kita, "Pak, matiin alarm." Ternyata bukan kita bangun untuk salat malam, bangun untuk minta istri matiin alarm. Betul enggak, Pak? Allahu Akbar. Syukur-syukur mestinya, alhamdulillah istri kita bangun salat malam. Dan itu orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmati seorang suami dan istri. Dia bangun malam kemudian qiyamul lail. Allah merahmati pasangan itu. Ya. Bukan bangun matiin alarm. Ntar 5 menit lagi ya. Atur lagi 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, bangun lagi, Pak. Mati lagi, atur lagi. 5 menit lagi ya. Keburu subuh, Pak. Ya. Memang berat. Makanya kemudian dijelaskan bahwa waktu ghaflatin, ini waktu yang dilalaikan oleh manusia. Ya. Wa khalwatin wa istighraqin fin naumi wal istidlal wastilzaz bihi. Waktu yang manusia tenggelam dengan apa? Nikmat tidur. Ya. Kata ulama istighraq, orang tenggelam. Ya. Karena tidur dan menikmati, ya, nikmat tidur tadi sehingga tidak bangun malam. Wa mufaraqatul ladzati wad da'atu sa'bun, dan untuk kemudian berupaya meninggalkan istighraq fin naum,
dan menikmati ya kita sedang tidur, ini sa'bun, sangat berat sekali. Sa'bun itu berat dan sulit. La siyama inda ahli rafahiyah, ya Rabb. Nah, ini kata ulama ya. Terlebih apabila orang ini hidup dalam rafahiyah itu penuh dengan kenikmatan dunia. Rafahiyah, rumahnya bagus, kemudian semua perlengkapan untuk menikmati tidur itu sudah terlengkapi. Ruang berdingin, ya kan? Kemudian selimutnya juga tebal, dingin selimutnya tebal, tempat tidurnya empuk. Nah, itu makna rafahiyah. Ya. Kira-kira bangun sholat malam atau perbaiki selimut, Pak? Allah, dingin banget nih. Dingin. Selimutnya tebal. Kerukupin lagi, Pak. Empuk lagi. Nah, itu disebut dengan oleh ulama ahli rafahiyah. Wa fi zamanil bardi, terutama di waktu musim dingin. Musim dingin lagi, Pak. Ya. Katakanlah di puncak, Pak, Bapak lagi sama keluarga ke puncak, ya kan? Sama keluarga, Masya Allah, tidak lupa sholat malamnya, walaupun di puncak, bangun, iya ada air panas, tapi untuk bangun tuh Pak, ya kan dingin, kayaknya enaknya tidur. Wa kadzalika inda man kana ta'iban, terlebih lagi kalau orangnya lelah, capek, habis kerja. Ya letih, bangun ya Allah, bangun pun udah kayak mikul beban yang sangat berat, ya kan? Bangun ya Allah berat. La siyama'a qisaril lail, terlebih apabila malam itu ya waktunya pendek. Nah, kalau sekarang alhamdulillah, Pak. Dan alhamdulillah gitu ya. Malam apalagi saya ada kajian malam itu ya kadang pulang jam 10 belum sampai rumah. Ya kan? Kalau sampai rumah dan saya harus murajaah dulu, besok kajian. Jumat malam itu ada kajian dan sampai rumah harus murajaah. Saya sudah siapkan temanya, ada murajaah dulu. Saya harus murajaah. Tidur nanti jam 12:30 atau jam 12. Kemudian kalau subuhnya jam 4, sudah itu. Sekarang alhamdulillah subuhnya jam berapa? 4:33. Betul enggak? 35. Hah? 38 lagi. Lebih panjang lagi kan malamnya. Gimana kalau subuhnya nanti Bapak, subuhnya tuh jam 4:03? Ada nggak tuh? Iya. Berarti bangunnya harus lebih cepat. Terus kalau kita bagi tadi sepertiga akhir itu kan berarti kita harus bangun. Kalau tidurnya Bapak pulang dari kantor, tadinya meeting lama harus selesaikan ini, tidurnya jam 12 mau bangun. Sedangkan waktu subuhnya jam 4. La haula wala quwwata illa billah. Ta'bun, karena capek. Maka ini akan menjadi sa'bun. Atau sa'bun itu penyebutannya berat, Pak. Sa'd ain ba. Sa'bun. Artinya apa? Sulit, berat, susah. Ya. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang betul-betul ditolong oleh Allah. Nah, bagi mereka yang ditolong oleh Allah, nggak ada yang sulit, nggak ada yang berat. Berpikir, udah nggak apa-apa, harus kita berlelah-lelah, capek nggak apa-apa, agar nanti ringan di akhirat, agar tidak berat di akhirat. Nggak apa-apa kita lelah hari ini, capek hari ini, harus buka mata, kemudian untuk ke kamar mandi, wudu, mau ke kamar mandi, wudu, salah lagi, ke dapur lagi dia. Wudu ke kamar mandi, ke dapur. Gak apa-apa, minum dulu yang hangat agar makin segar salat malam. Ya. Faman atharal qiyam, perhatikan penjelasan ulama. Faman atharal qiyam, barang siapa kemudian memprioritaskan bangun malam dibandingkan dengan tidur tadi. Itsar itu mengutamakan. Ingat, ada kisah itsar. Itsar itu mengutamakan, memprioritaskan. Yang dia prioritaskan al-qiyam, dia bangun malam, limunajati rabbih, untuk bermunajat kepada Allah. Ya, munajat. Itu munajat bahasa Arab, Pak. Bermunajat kepada Allah, wa tadarru, dan menghambakan diri kepada Allah, ilahi ma'adzalik,
Dalla dzalika ala khulusi niyyati wa sihhati raghbati. Ini menunjukkan betul-betul yang bersangkutan ingin mendapatkan janji-janji yang tadi disebut oleh Nabi. Ya. Disebutkan bahwa siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang meminta akan diberikan apa yang dia minta, siapa yang istighfar akan diampuni dosanya. Ini bentuk seseorang betul-betul mengharapkan itu. Raghbatihi, sangat berharap fima indallah, apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Janji Nabi yang 3 tadi. Terakhir, dan nabbahallahu ibadahu. Ini ada peringatan Allah, ya. Nabbahallahu ibadahu ila du'a fi hadzal waqtu alladhi takhlu fihi nafsu min khawatirid dunya. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini waktu untuk berdoa yang sebagian manusia melalaikannya, bagian dari perkara-perkara yang membuat manusia terlena dari urusan-urusan dunia. Urusan dunia termasuk adalah ya tadi ketika dia memilih untuk ya udah tidur aja dan dibangun dibandingkan salat malam. Maka ini tambih dari Allah, kita diingatkan bahwa sebagian malam kita itu ya kita gunakan untuk berbunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah muliakan, satu hadis yang kita coba sampaikan pagi hari ini, semoga tentunya bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan, tapi kita berupaya untuk mengamalkannya insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan. Mungkin ada yang bertanya. Sudah masuk waktu isyraq. Terbit jam berapa? Lima enam, terbit 5:06, sudah masuk waktu kita salat sunnah isya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan terkait tema ini. Ya, enggak bertanya karena ini masalah qiyamul lail. Salat malam. Pokoknya siap dah, Pak. Ya, tidak perlu dipertanyakan, kita siap untuk mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terutama Pak di usia-usia kita ini. Usia kita Pak ya, mohon maaf. Kapan lagi? Ya, waktu kita berlelah-lelah dengan dunia, kita udah lewat. Ya katakanlah udah lewat. Ya Pak ya, apa yang Bapak catat insyaallah tuh. Ya, tinggal pengamalannya di sepertiga malam. Insyaallah sebagai bekal kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ingin dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat di tempat yang Allah muliakan, bangun di waktu malam. Ya, memang ayat itu terkait dengan Nabi, tapi keumuman makna ayat itu ke umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak perlu diingatkan oleh Allah tentang hal itu. Yang paling butuh untuk diingatkan siapa? Kita atau Nabi? Kita. Ya, insyaallah itu menjadi bekal kita, ya. Dan yang paling utama minta Pak, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, itu yang paling penting. Masya Allah, ada pertanyaan silakan Pak. Baik. Oh, sah. Tadi penjelasannya adalah afdaliyah. Afdal itu paling baik. Kalau ada orang makan sahurnya setelah sholat tarawih, dia langsung makan sahur, sah tidak makan sahurnya? Artinya dia mengikuti sunnah atau tidak? Dapat nggak pahala makan sahurnya? Dapat, walaupun baru selesai sholat tarawih. Tapi afdalnya tadi di sepertiga terakhir. Disebutkan kira-kira jarak antara sahurnya Nabi dengan waktu sholat subuh, kalau ada orang yang baca Quran kira-kira 50 ayat. Tuh, berarti kan menjelang waktu sholat subuh. Nah, jadi bicara afdaliyah. Afdaliyah itu yang paling afdal, yang paling baik. Gitu ya. Kalau qiyamul lailnya setelah sholat isya, dia tidur sebentar, kemudian dia bangun. Saya sholat tahajud deh. Takutnya ntar tidak bangun. Ya udah sholat tahajud, dapat. Tapi apakah di waktu itu waktu yang mustajab tadi yang disebutkannya adalah saatan itu? Allah alam, kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Bisa saja di awal sepertiga yang pertama. Jadi siapa ya? Allah alam.
Baik, sama-sama kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.